Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen akan memberikan materi dari bab terakhir tentang Sistem Pengendalian Manajemen. Sini ada beberapa anggota. Yang pertama ada Arlina Resma Lestari, Arino Graha Sutrisno, saya sendiri, Dila Fadilah Yuliana, Geril Giri Handani, dan Rian Rifai Majid. Untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh saudara Geril Giri Handani. Kepadanya saya persilakan. Ya, silakan langsung aja ya. Langsung. Ya, langsung aja, silakan. Informasi pengendalian operasi. Teman. Informasi pengendalian operasi. Sistem pengendalian manajemen mengumpulkan informasi dari sumber. 1. Catatan harian intern kegiatan organisasi. 2. Kegiatan-kegiatan pesaing. 3. Perkembangan dalam industri. 4. Keadaan ekonomi secara umum. Di next. Ya, lanjut ke materi selanjutnya. Ada just in time. Pengertian just in time ini adalah filosofi tepat waktu yang memusatkan pada aktivitas yang diperlukan oleh segmen-segmen internal dalam suatu organisasi. Aktivitas yang diperlukan oleh segmen suatu organisasi. JIT mempunyai 4 aspek pokok sebagai berikut. Yang pertama ada eliminasi, yang kedua komitmen, yang ketiga ada continuous improvement, dan yang keempat penyederhanaan. Nah, untuk nomor 1 eliminasi, semua aktivitas yang tidak bernilai tambah terhadap produk atau jasa harus dieliminasi. Aktivitas yang tidak bernilai tambah meningkatkan biaya yang tidak perlu, misalnya persediaan sedapat mungkin. Yang kedua komitmen, untuk selalu meningkatkan mutu yang lebih tinggi sehingga produk rusak dan cacat sedapat mungkin nol, tidak memerlukan waktu dan biaya yang lebih. Yang ketiga ada continuous improvement. Di sini meningkatkan efisiensi kegiatan di dalam perusahaan. Dan keempat penyederhanaan, lebih menekankan aktivitas dan meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambah. Pada sebentar.
pada JIT ini ada beberapa berbagai di bidang fungsional perusahaan seperti ada pembelian, produksi, distribusi, administrasi dan sebagainya. Jadi ada beberapa poin juga yang di dalamnya ada JIT ini atau Jasintam ini. Selanjutnya ada Total Quality Management. Dipersilakan kepada yang Saudari Hilda menjelaskan sedikit tentang Total Quality Management. Maaf, yang aku bukannya Decision Support System ya? Oh iya. TQM Alina yang nggak Saya. usah. Oh iya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang TQM, yaitu strategi manajemen yang ditunjukkan untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi. Adapun TQM didefinisikan sebagai konsep perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus yang melibatkan semua karyawan di setiap level organisasinya. Untuk mencapai kualitas yang excellent dalam semua aspek organisasi melalui proses manajemen. Lalu selanjutnya ada pengertian tentang total, yaitu menunjukkan bahwa TQM merupakan strategi organisasi menyeluruh yang melibatkan semua jenjang dan jajaran manajemen dan karyawan. Selanjutnya pengertian tentang kualitas, yaitu didefinisikan oleh pelanggan, bukan organisasi atau manajer, Departemen Pengendalian Kualitas. Yang ketiga, pengertian tentang manajemen, yaitu mengandung arti bahwa TQM merupakan pendekatan manajemen. Adapun prinsip sih? Maaf. Tentang prinsip-prinsip TQM, yaitu harus bersumber dari atas ke bawah dan beroperasi dari bawah ke atas. Bila diinginkan berjalan secara efektif, ini bisa dicapai bila organisasi menganut sistem desentralisasi. Selanjutnya yaitu ada manfaat TQM bagi perusahaan dan customer. Di sini saya akan menyebutkan beberapa manfaatnya tentang manfaat TQM perusahaan, yaitu staf lebih termotivasi. Yang kedua, produktivitas meningkat. Lalu membantu terciptanya teamwork. Adapun manfaat TQM dalam customer, yaitu diantaranya yang akan saya sebutkan, pelanggan lebih diperhatikan, kepuasan pelanggan terjamin. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Next. Untuk materi selanjutnya ada CIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limit enggak. Saya di sini akan menjelaskan tentang Corporate Information Management atau CIM. Corporate Information Management atau Sistem Informasi Manajemen Perusahaan adalah suatu proses untuk pembentukan strategi, merencanakan pasokan untuk informasi masa yang akan datang,
Proses meningkatkan nilai utilitas sumber daya informasi yang tersedia, memastikan kepatuhan terhadap informasi perundang-undangan yang berlaku dan juga meningkatkan laba atas investasi di teknologi informasi. Ada 6 dimensi di dalam CIM. Yang pertama, membangun ide yang strategi. Yang kedua, perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Yang ketiga, meningkatkan nilai utilitas informasi yang tersedia. Dan yang keempat, menghilangkan informasi yang berlebihan. Yang kelima, memastikan kepatuhan terhadap undang-undang. Komponen dalam CIM yaitu penentuan tujuan dan sasaran. Suatu organisasi dibentuk dan dikelola untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka penentuan juga pencapaian tujuan tersebut, maka dibutuhkan informasi-informasi yang dapat membentuk gambaran kasar atau global tentang kecenderungan-kecenderungan yang mungkin terjadi, baik secara internal organisasi itu sendiri maupun pada lingkungan di mana organisasi bergerak perumusan strategi. Keseluruhan upaya pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi memerlukan strategi yang mantap dan jelas. Salah satu instrumen ilmiah yang umum digunakan dalam penentuan strategi organisasi telah analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Agar analisis SWOT benar-benar ampuh sebagai instrumen pembantu dalam penentuan dan pelaksanaan strategi organisasi. Diperlukan informasi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang mungkin dihadapi oleh organisasi tersebut. Yang kedua, perencanaan. Strategi yang telah dirumuskan dan ditetapkan memerlukan penjabaran melalui penyelenggaraan fungsi perencanaan. Karena perencanaan merupakan salah satu hal yang penting dalam organisasi. Lanjut. Tunggu, belum Pak. Maaf. Fungsi CIM. Dalam CIM ini terdapat beberapa fungsi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Di antaranya pencarian data, penginformasian data kepada user, dapat berupa report text dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik. Yang ketiga, penyimpanan data. Selanjutnya, silakan ke Ayari. Materi terakhir dari Decision Support System, silakan. Baik, saya Hilda Padilla Yuliana, NPM 18342197 akan menjelaskan tentang Decision Support System. Jadi, Decision Support System itu bisa disebut juga sistem pendukung keputusan, yaitu sistem berbasis software yang dimaksudkan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan mengakses sejumlah besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi terkait yang terlibat dalam proses bisnis organisasi, seperti sistem otomatis kantor, sistem pemrosesan transaksi, dan lain-lain. Manfaat Decision Support System. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan kontrol, daya saing, dan kemampuan pengambilan keputusan futuristik dan organisasi. Ketiga, memfasilitasi komunikasi interpersonal. Yang keempat, mendorong pembelajaran atau latihan. Yang kelima, karena sebagian besar digunakan dalam keputusan yang tidak terprogram, maka menggunakan pendekatan baru dan bisa menetapkan bukti baru untuk keputusan yang tidak biasa. Yang keenam, membantu mengotomatisasi proses manajerial.
Terus ada komponen decision support system. Komponen decision support system ada 3, yaitu database management system, model management system, dan alat pendukung. Tipe-tipe decision support system. Yang pertama ada status inquiry system, yaitu membantu dalam mengambil keputusan manajemen tingkat operasional, manajemen atau tingkat menengah, misalnya jadwal kerja harian ke mesin atau mesin ke operator. Yang kedua ada data analysis system, yaitu analisis komparatif dan penggunaan rumus atau algoritma, misalnya analisis arus kas, analisis persediaan, dan lain-lain. Yang ketiga ada information analysis system, yaitu dalam sistem ini data dianalisis dan laporan informasi dihasilkan. Misalnya analisis penjualan, sistem piutang dagang, dan analisis pasar, dan lain-lain. Yang keempat ada accounting system, yaitu melacak informasi akuntansi dan keuangan, misalnya akun akhir, piutang, hutang akun, dan lain-lain yang melacak aspek utama bisnis. Yang kelima ada model based system, yaitu model simulasi atau model optimasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan, jarang digunakan dan menciptakan panduan umum untuk operasi atau manajemen. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pemateri terakhir yang sudah menyampaikan materi hari ini, malam ini. Kesimpulan dari presentasi malam ini, jadi perusahaan atau organisasi perlu adanya perkembangan baru, misalkan seperti ada JIT, TKM, CIM, DSS, dan lain-lain sebagainya. Karena itu akan membantu perusahaan atau organisasi untuk berkembang lebih baik ke depannya, lebih maju, dan akan memudahkan setiap orang atau atasan untuk membangun lebih perusahaan atau organisasi tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya dan teman-teman dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.